Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Amma ba'du, fa ashabal fadilah, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, wa nakhussu bidzikri dewan pengasuh, dewan masyayikh Pondok Pesantren An-Nuqayah, wa fi muqaddimatihim Hadratal Mukarram Hadratal Syekh Kiai Haji Abdul Muqsid Idris, Hadratal Mukarram Hadratal Syekh Profesor Dr. Kiai Haji Abdul A'la Bashir, sareng sateja para masyayikh, para kiai Pondok Pesantren An-Nuqayah, khusus epon para dzurriyah Asy-Syahid Kiai Haji Abdullah Sajjad rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Seabtina amul ja'aki sateja para sepo sehadir malam mangkin Kak Dinto, para tokoh masyarakat, Bapak Camat, Bapak Kapolsek dan Ramil, tor sateja undangan hadirin hadirat, tak lupa juga para ibu nyai sehadir cangkolang abtina benit aniat mungkoren Kak Dinto ngampun sobung boleh kenangan Kak Dinto mungkoren saya tas juga cangkolang Kak Dinto. Adik-adik para santri, putra dan putri Pondok Pesantren An-Nuqayah yang alhamdulillah malam hari ini ditakdir oleh Allah kita bersama-sama bersimpuh duduk dalam rangka tabarruk ngalap berkah dengan pertemuan kita, perkumpulan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan malarmuka beten kaula sareng ajunan sehadir serabu yang malam mangkin kenging barokah epon Kiai Haji Abdullah Sajjad Asy-Syahid, amin Allahumma. Para rabu hadirin hadirat seemul jaki Allah, malam ini beten kaula sareng ajunan patot asyukur ka Allah. Mengapa? Karena Allah memberi kita kesehatan, Allah memberi kita kesempatan. Barangkali ada banyak yang berharap hadir pada malam hari ini, saudara-saudara, teman-teman kita. Cakan cabutan kaula ajunan terroh hadir juga alengki kati panjenengan di tempat Kak Dinto. Namun tak takdir sareng Allah karena tak sempat, tak takdir sareng Allah karena tak sehat, karena tidak mempunyai keleluasaan akati beten kaula sareng ajunan. Melana beten kaula ajunan patot asyukur malam mangkin Kak Dinto. Kita iki sallu ala Nabi Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala senomor setong karena kita hadir ke tempat ini. Senomor dua, kita bertemu berkumpul duduk bersama di tempat ini dalam rangka haul syuhada khususnya pon Asy-Syahid Kiai Haji Abdullah Sajjad Syarqawi, menghadiri acara haul beliau. Kita bersyukur kepada Allah karena kita diberi pengetahuan tentang sosok Kiai Haji Abdullah Sajjad. Dan kula sareng panjenengan teti kenalah ke Kiai Abdullah Sajjad, bagaimana sosok beliau dan perjuangannya. Sebab ampun apa para rabu saya mulia ke Allah, hari ini anak-anak kita, jangankan anak-anak kita, generasi abdinah, apabila tidak dikenalkan oleh generasi sebelumnya tentang apa dan siapa yang telah melakukan apa untuk
bangsa kita, maka kita akan kehilangan jejak-jejak bersejarah tersebut. Melana sangat penting para Rabu semul Allah, acara-acara semacam Kak Dintoh mengenang perjuangan para beliau, khusus Epon Asyahid Kiai Haji Abdullah Sajjad. Ada banyak anak sekarang, santri sekarang yang sudah tidak tahu ketika dia ditanyai cita-citanya. Cong, pon apa? Apa cita-cita nabokna? Abdina pon apa iki? Apa? Apa? Oh, YouTuber iku. Cita-citana terus dadi YouTuber. Apa? Aduh mak kerker iku. Ada banyak anak-anak kita yang ketika ditanyakan cita-citanya mau jadi apa, aneka pahburnya labur, terus dia YouTuber, oh kameramen, iya Spiderman lah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, mengapa anak-anak ketika ditanyakan cita-citanya pas tak tahu aja kenapa? Bila aja pahbur menyelabur, aneka apa? Aneka ada yang mengatakan ketika anak-anak kita tidak tahu apa cita-citanya, bisa dipastikan dia jarang mendengar cerita. Sallu ala Nabi Muhammad. Anak-anak kita, generasi muda yang tidak tahu apa cita-citanya, atau dia tidak bisa membuat cita-cita yang layak lah, yang standar minimal, itu karena dia jarang mendengar cerita. Maka anak-anak semakin neka rapuh para Rabu. Banyak yang rapuh, generasi saya ini rapuh. Mengapa? Sedikit mellow, sedikit galau, dikit-dikit patah hati, patah cinta. Mengapa? Karena dia jarang mendengar cerita. Yang dia dengar ceritanya, dia tonton setiap saat hanya apa? Drakor. Ya gitu. Power Ranger ya. Seandainya mereka mendengar cerita tentang sosok-sosok mulia yang patut untuk diteladani, seperti tadi itu kisah Al-Mukarram Ki Abdul A'la, bahwa pesan beliau kepada para santrinya, kepada para santri pondok pesantren An-Nuqayah, kita tidak hanya bersorak-sorai di sini, kita tidak hanya mengangkat bendera saja, tapi bagaimana substansinya dapat kita dapatkan. Apa? Meneladani dari sosok Asy-Syahid. Kita mendapatkan cerita itu dari orang-orang tua kita tentang sosok beliau, maka itu akan membentuk kepribadian kita. Karena para Rabu, kita nanti mau jadi apa dan bagaimana capaian kita adalah tergantung dengan bagaimana kita bermimpi terlebih dahulu. Ada yang mengatakan proses awal daripada kesuksesan adalah mimpi. Bagaimana kualitas capaian seseorang ditentukan oleh kualitas mimpinya. Setuju? Mungkin gelu muntah ning cerita nek korban setuju. Sallu ala Nabi Muhammad. Cereng ba urusan mimpi setuju deh pate dung melolo wal bila atol kontrol wal jahil banjir. Dimulai dari bagaimana kita bermimpi. Apa? Karena dimulai dulu dari bagaimana kita terbetiknya sesuatu dalam pikiran kita. Bila dalam pikiran kita terbetik sesuatu, ini kena nyaman al-hajis. Kemudian sesuatu itu berputar dalam alam bawah sadar kita, dalam pikiran kita, menjadi al-khatir. Kemudian sesuatu yang berputar itu kita olah sampai kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Kadang kita akan berkomunikasi dengan diri kita seolah diri kita menjadi dua, menjadi cermin seolah-olah di depan kita. Moncan bener nyaman apa enggak? Moncan kok nyaman. Mangkat enggak rentar ke lapangan, mareng mangkat. Can setung nah, enggak katon cek lesu kok saya mangkat lebih asar oleh pun tahu. Enggak setung nah mangkat. Kadang kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Kita iki. Apa entah benar tibi nih kalian dengan cermin kita. Ini kenyamanan hadisun nafsin. Kita berbicara dengan diri kita sendiri. Hadisun nafsin.
Apabila sudah ada kecenderungan tapi tidak sampai 50% nikahnya mana alham. Kemudian dari alham kecenderungan itu menjadi apabila 50% jadi alham. Apabila sudah dominan anja marah mangkat arafah tabarruk ke kiai ke masyayikh cuk masyayikh wak seteje berangkat masa engkau repah nang nengai kamar. Senika tengku lengak beda alumni elenteng nika acara tah riberin pernah sampaikan sebelum nang acara maulid tahun dimin nang lu ber ona bita kelero itu beda alumni nang elenteng acara tah kapten kiai manabi 17 Agustus almarhum Ketuan Amir Ilyas kak itu biasa ngatak santri kak itu tibi langsung beliau turun sendiri ngatak ke kamar-kamar santri nika maleoning jeritan juga bacana sampai entar kelate pas berisitung santri jepon saya tak kesokan berangkat saya tak poron berangkat ke lapangan untuk upacara 17 Agustus karena dari jauh pedeng bedana ke Amir takkan tak bejeng duha ke Amir ni kawan nggak keli yang pun ada takkan tak bejeng duha akhirnya hamadu habun pentong sering pakon berangkat dekat lapangan gak itu kangkui kenapa upacara 17 Agustus artinya apa secara turun-temurun dari para masyayikh kita sampai syahidnya beliau yang kita hauli malam hari ini sampai hari ini alhamdulillah sanad nasionalisme kita benar-benar kuat di lingkungan kita Pondok Pesantren An-Nuqoyah secara khusus ataupun masyarakat guluk-guluk secara umum alhamdulillah. Artinya kalau pai penghormatan artinya juga ngatoraki dekat setuju pengurus PCNU Sumenep juga pengurus MWCNU Guluk-Guluk juga pengurus DP Ansor saya hadir termasuk juga panitia yang menyelenggarakan acara haul malam hari ini kalau pai artinya boleh gelak malar muka tak ada dia pangkalian dek ka panitia dek ka sengakungi kebai malam makin kak ditu setuju abdina hormaten tanpa mengurangi rasa ta'zim batin kaula dek kapal ajunan saya tak sempat abdina sebutkan satu persatu karena cek bunyan sampai sebut lagi setuju ni kali ma'ari ngara sallu ala Nabi Muhammad. Saampuna keinginan itu dominan menguat njuk oreh marah mangkat anekanya mana azam napa jong azam benih azam di ayat-ayat cinta roh kana azam kemudian dari azam meningkat lagi keinginan itu semakin dekat terhadap action nika au bekeniatnya mana napa niat nika teti niat pun apa reung ben kelakona qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih meniati bermaksud melakukan sesuatu yang bersamaan dengan perbuatannya au bekeniat saampun teti niat teti qaul perkataan kita bahasakan kemudian iya marah mangkat ben iya engko ore mangkat setelah berubah menjadi perkataan kemudian berubah menjadi fi'al perbuatan setelah berubah menjadi perbuatan kemudian berubah menjadi adah kebiasaan jadi ada rentetannya para rabu ajunan pakai tetia pun apa kado lancung prosesnya bukan ujuk-ujuk menjadi seperti itu ini yang harus kita pelajari ini yang harus kita renungkan dari bagaimana Ki Abdullah saja tiba-tiba menjadi pahlawan menjadi seorang syahid yang luar biasa pangkatnya di sisi Allah maupun di sisi manusia di sisi masyarakat itu tidak ujuk-ujuk menjadi sosok seperti beliau ada proses panjang yang harus dilalui sampean para santri setuju Nabi melihat sosok yang sukses di saat dia sudah sukses tak kira bisa nabeng tapi apa yang bisa sampean lakukan ketika sampean melihat proses apa yang sudah dilakukannya proses apa yang sudah dijalaninya pas eteroh prosesah insya Allah hasilnya tak kira jauh dari apa yang telah dihasilkan oleh orang-orang sebelum kita sallu ala Nabi Muhammad setelah menjadi adah menjadi habit menjadi kebiasaan maka disitulah tidak lama lagi kesuksesan sudah di depan mata aneka hukum sunnatullahnya meskipun sunnatullah ini adalah ciptaan Allah
Allah yang menciptakan sunnatullah, maha kuasa untuk menjadikan sunnatullah berlaku sebagaimana kebiasaannya atau tidak berlaku sebagaimana kebiasaannya atau tidak berlaku sama sekali. Setuju nika Allah saya ngastani. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Melana para rabu, para santri Pondok Pesantren An-Nuqayah, hadirin hadirat semuliakan Allah. Hari ini kita patut bersyukur kepada Allah karena Allah berkenan mengenalkan kita kepada salah seorang kekasihnya, Kiai Haji Abdullah Sajjad rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, wa aada alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Hadirin hadirat saya muliakan Allah subhanahu wa taala. Beliau yang kita hauli malam hari ini bukan sosok yang biasa-biasa. Kalau itu bukan beliau asyahid, mencapai makom syahadah fid dunya wal akhirah, meninggal dalam perjuangan peperangan fisabilillah. Makomnya luar biasa di sisi Allah. Makanya para rabu, manabi beda orang mati. Ada orang yang meninggal dunia. Nanti ketika dia meninggal dunia dan diberi tawaran akan kembali lagi ke dunia di saat dia sudah mendapatkan kenikmatan di akhirat, aneh kata dek seendek mun beda orang mati pangkat sarang Allah paringi kenikmatan nang akhirat pataber ampian ende balik ketunya boleh tak kira ende, kecuali para syuhada. Para syuhada ketika ditawari mereka untuk kembali lagi ke dunia, apa kata mereka? Engki berkali-kali pun ngereng abdina beli boleh ketunya, abdina di mati lagi dalam keadaan syahid, terbunuh lagi fisabilillah, mati boleh odik boleh terbunuh lagi, mati boleh odik boleh terbunuh lagi, seperti itu seterusnya. Anapa? Saking nikmat mati syahid bagi mereka yang sudah mengalaminya. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka oleh karena itu beda situng anjuran bagi peten kalau ajunan keangkunya on syahid. Man sa'alallah syahada pasera orang senyo on syahada, kesyahidan kepada Allah Subhanahu wa taala bisidqin kalaban ongku nyon dak ke Allah supaya mati dalam keadaan syahid. Maka Allah bekal aparing makom syahada kak dito dak ka orang kak dinto wa in mata ala firashihi, senajan matena tidak dibedil, senajan matena tidak dibunuh oleh orang-orang yang sedang merongrong kemerdekaan kita, meskipun dia matinya di atas kasur tempat tidur yang empuk, ketika dia memohon kepada Allah nyon dak ka Allah agar supaya dimatikan dalam keadaan syahid, Allah akan berikan pangkat kesyahidan itu kepada kita bisyarti, dengan syarat sidqin, kejujuran di dalam hati kita. Karena syaratnya kejujuran, maka sudah bisa dilihat dari bagaimana hidup dia. Orang yang berani mati syahid, dia sudah lebih dulu harus berani hidup. Hari ini ada banyak orang yang berani mati tapi tidak berani hidup. Kenapa? Karena busen odi. Oh tangga banyak pas mengeluh pojok mati nyaman, padahal benih polan teromati akhir nih, polan apa? Polan tangga banyak karena putus cinta riburin pas ongke ke atas jembatan Suramadu kada pas alonca dari atas. Anapa polan apa taha? Itu yang saya sebut tadi hari adalah generasi-generasi. Mengapa? Karena kita jarang barangkali merenungkan kehidupan pendahulu-pendahulu kita. Melana dengan kita hadir pada malam hari ini, mengetahui dan mengenal bagaimana Kiai Abdullah Sajjad dan perjuangannya, kita harus menghormati, kita harus mensyukuri, kita harus tahu siapa yang berjasa kepada kita. Jangan sampai kita salah melihat orang yang sebenarnya misalkan tidak berjasa jasa apa-apa kepada kita, kita anggap sebagai pahlawan. Sementara yang sebenarnya pahlawan kepada kita hanya karena tidak diliput oleh media, hanya karena berada di belakang layar, hanya karena jarang disebut namanya, lalu kita anggap dia sebagai orang yang tidak punya jasa apa-apa.
penting para Rabu acara ketika ditoso paja ajunan oning pahlawan bangsa sekaligus istimewanya Ki Abdullah Sajjad. Beliau selain mujahid memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, beliau juga mujahidun tarbawiyun. Nilai dua-duanya dimiliki oleh sosok yang kita hauli malam hari ini, dan patut betul kaula sareng ajunan syukuri. Mengapa? Karena kita berintisab kepada beliau. Hari ini yang hadir pasti manabi tak keturunan beliau secara darah adalah keturunan beliau secara ideologi. Egi sallu alaihi Muhammad. Kita bangga malam hari ini. Mengapa? Karena kita berintisab kepada beliau. Karena kita berintisab kepada Yang Abdullah Sajjad. Bangga di satu sisi, tetapi ketar-ketir di sisi yang lain. Anapa? Takok tak bisa nih. Takok tak bisa nih. Neruh ber para Rabu. Andi bagi sepuh mul jenika ber. Andi kuru-kuru semul jenika ber. Manabi tengka neka tak sami sarang sesepo neka ampo di suudoni sarang orang. Area bener anak-anak apa benih mak ada iya tengka neki. Ada kian area bener apa njo mekeng benih kator. Area mak ada iya tengka nah. Mangkana para Rabu saya mulia ki Allah, jaga kita sebagai anak-anak orang-orang mulia di sekeliling kita. Mereka adalah yang membesarkan kita, yang melahirkan darah daging. Betul kau sareng ajunan ideologi, betul kau sareng ajunan tanggung jawab. Nama baik mereka ada di pundak betul kau sareng ajunan saja. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan sampai kita hanya berintisab saja, tetapi memalukan kepada para bengsepo betul kau sareng ajunan. Jaga nama baik Ki Abdullah Sajjad. Jaga. Makanya pada situ syair khairun nasi dzu syarafin qadim. Neka pernah disampaikan sareng almarhum Ki Haji Muhammad Idris Jauhari mengutip beliau diberi syair kak itu oleh almarhum Ki Haji Abdul Warith Ilyas. Ki Idris menyampaikan nalika acara haul ke Amir tahun 2016 nekole senapa tahun napun napa debu nasi dari ke waris ke Idris abdina mendengar langsung khairun nasi dzu syarafin qadim, dalam riwayat atau redaksi lain dzu hasabin qadim. Sekus-pekusa manusia, sebaik-baiknya manusia adalah dia yang mempunyai masa lalu yang mulia, mempunyai leluhur yang mulia, mempunyai guru-guru yang mulia. Dzu syarafin qadim aqama li nafsihi syarafan jadida. Ini yang penting. Meskipun dia punya leluhur yang mulia, dia punya pahlawan, dia punya guru-guru yang luar biasa memberikan keteladanan kepada kita, tetapi untuk menjadi mulia tidak cukup hanya mempunyai beliau-beliau itu. Untuk mendapatkan kemuliaan itu bagi kita tidak cukup hanya dengan menyebutkan saya anaknya fulan, saya santrinya fulan, saya penerusnya fulan, tidak cukup. Tapi harus aqama li nafsihi syarafan jadida. Dia harus mendirikan kemuliaan itu sendiri untuk dirinya. Dia harus mendirikan kejayaan itu sendiri untuk dirinya. Jadi tak cukup hanya dengan kita banggakan saja, tidak cukup. Bahwa itu sebagai suatu kebanggaan yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai cuma-cuma, kita syukuri kepada Allah. Tapi untuk menjadikan kita mulia melebihi itu semua, harus kita bangun sendiri kemuliaan-kemuliaan tersebut. Paham? Sallu ala Nabi Muhammad. Wa syarrul alamina dzawu khumulin. Sebaliknya, seburuk-buruk, sejahat-jahat alam, sejahat-jahat manusia, dzawu khumulin, mereka yang tidak punya prestasi apa-apa, mereka yang tidak punya jasa apa-apa, mereka tidak punya kemanfaatan apa-apa yang bisa diberikan untuk keluarga, untuk orang terdekat, untuk masyarakat, untuk sosialnya, untuk bangsanya, tidak punya apa-apa. Idza fakhartahum dzakarul jududa. Apa yang terjadi? Orang yang tidak punya prestasi apa-apa, tidak punya apa-apa untuk diberikan, disumbangsihkan kepada bangsa, apabila orang itu didebat oleh kita,
ditantang oleh kita, apa yang dia balaskan kepada kita? Zakarul jududa, dia hanya bisa menyebutkan kakek saya begini, dia hanya bisa menyebutkan kiai saya begini, dia hanya bisa menyebutkan pahlawan bangsa kita seperti ini, tapi kita tidak bisa mengisi kemerdekaan ini setelah mereka semua perjuangkan dan buka kemerdekaan ini untuk kita bisa bernafas lega hari ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini PR bagi beten kaula sareng ajunan. Estona abdina berdek para rabu. Pakon ka angkui napa kele istilahna tausiah kebangsaan. Aduh, cereng baaban neka kutra kutu bangsa. Neka bas abdia tausiah. Cuma setidaknya abdina nyambetenin babakon senikena. Begitu abdina dipanggil harus kakak dintoh dimanapun abdina berada, abdina insyaallah siap. Karena mulai abdina. Alhamdulillah. Mulai keluk-kuluk ke An-Nuqoyah pulang dimanapun saya berada, manambi An-Nuqoyah membutuhkan, luk-kuluk membutuhkan, insya Allah selagi ki bisa, selagi ki kongang beda sehat beda waktu, insya Allah saya akan berangkat sebagai bentuk ngabdi dek ke An-Nuqoyah, dek ke luk-kuluk, dek ke para masyarakat, dek ke para pejuang pahlawan syuhada kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Para rabu, saya muljaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini itulah yang patut kita syukuri, adik-adik santri yang dimuliakan Allah. Jangan sampai kita kehilangan idola. Jangan sampai kita kehilangan figur untuk kita teladani. Hari ini informasi kepada kita bisa masuk lewat mana saja. Media-media sosial bisa kita akses di mana saja. Informasi bisa kita akses di mana saja. Jangan sampai kita terpedaya oleh semua itu sehingga kita melupakan siapa yang sebenarnya harus kita syukuri jasa-jasanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Para hadirin hadirat saya mulyaki Allah. Kita sudah sekian puluh tahun bangsa ini merdeka. Pertanyaannya, apakah kita sudah bisa berkontribusi di dalam mengisi kemerdekaan tersebut? Kemerdekaan setidaknya ada beberapa syarat yang harus kita penuhi supaya kita benar-benar menjadi bangsa yang merdeka. Saya nomor setong al-hurriyah. Al-hurriyah. Napa bintara? Al-hurriyah. Apa itu al-hurriyah? Kebebasan, kemerdekaan. Apa itu kebebasan? Adamut ta'abbud fil batin li syai'in siwal haqqi mutlaqan. Hati kita, jiwa kita tidak pernah menghamba, tidak pernah membudakkan diri kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita harus menjadi budak bagi orang lain, kalaupun kita harus menghamba kepada yang lain, harus mengikuti arahan orang lain, itu semua kita lakukan apabila sesuai dengan prosedur Allah Subhanahu wa taala. Kau tu abuli dak ke Allah. Kita tentu tidak mungkin para rabu menyerahkan cuma-cuma nyawa kita. Itu bagi sareng para ulama salah satu Imam Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya pun bahwa Allah yang memberikan kita nyawa, tidak ada yang berhak mengambil nyawa itu kecuali yang memberikannya. Syahadah yang diperoleh oleh Ki Abdullah Sajjad itu setelah melalui proses yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cuma-cuma asal membela ini membela itu tetapi lepas dari aturan Allah, tidak cuma-cuma seperti itu. Mungkin ada yang bisa dinilai oleh kita sebagai pahlawan tapi belum tentu sesuai dengan syariah dia adalah seorang syahid. Tapi pada sosok Ki Abdullah Sajjad kita mendapatkan kesempurnaan itu semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mangana panjenengan jangan mudah terpedaya dengan ucapan-ucapan syahid dari orang-orang yang kita tidak ketahui sanad keilmuannya. Sedikit-sedikit syahid, sedikit-sedikit syahid, sedikit-sedikit berani mati, sedikit-sedikit berani mati. Padahal kita lihat sanad keilmuan dia untuk menyatakan keberanian untuk mati itu dari mana? Jangan-jangan tiba-tiba dia ambil tas ranselnya, dia isi dengan bom, dia pergi ke gereja, diledakkan ke situ, dia katakan itu sebagai suatu kesyahidan. Apakah begitu para ulama kita mengajarkan? Itu yang perlu diwaspadai oleh para santri yang hadir pada malam hari ini. Kita belajar dulu dari Ki Abdullah Sajjad, beliau alim para rabu.
Beliau alim, salah satu karya beliau adalah Nadhmul Masail, menadhamkan masailnya Abil Laits As-Samarqandi. Dengan kealiman beliau yang luar biasa sampai pada titik di mana beliau syahid, itu memberikan gambaran kepada kita bahwa syahid itu tak sembarangan. Jadi bukan karena dia putus asa hidup, bukan karena dia mengalami ketidakadilan, dia kemudian mengalami kemiskinan, dia kemudian bosan hidup, dia kemudian mengatakan keinginannya untuk mati, padahal itu hanya hawa nafsunya sendiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi harus kita teliti dulu, ini sebenarnya ajarannya siapa? Kalau itu adalah ajaran para ulama kita yang bersanad sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai ada perintah untuk berjihad, misalkan dari Hadratus Syekh Ya Haji Muhammad Hashim Asy'ari, kita di situ mendapatkan kevalidan. Wah, ini berarti perintahnya sudah sesuai dengan standar syariat Islam. Disitulah kita berharap mendapatkan kesyahidan dalam aksi-aksi fisik yang kita lakukan. Shallu ala Nabi Muhammad. Meskipun untuk mendapatkan catatan sebagai syahid, untuk dinilai sebagai orang yang berjuang fisabilillah, tidak harus dengan kita mengangkat senjata berjuang melawan penjajah secara fisik. Kita banyak bisa melakukan banyak hal yang lainnya para Rabu, yang itu juga dinilai fisabilillah. Napa saya lakonin sareng sampean setuju santri? Selama sampean masih berstatus santri di pondok pesantren An-Nuqayah, sebenarnya adalah fisabilillah. Apa yang kalian lakukan, aktivitas harian kalian, berjalan dari pesantren ke sini, dari kamar ke masjid, dari tempat wudhu ke mihrab, dari satu tempat ke tempat yang lain, keluar masuk sekolah, setuju fisabilillah, itu semua di jalan Allah. Man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Orang yang keluar untuk mencari ilmu, catat mengku Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang fi sabilillah, berjihad fi sabilillah sampai dia pulang. Mun syukur keadaan tiba-tiba bersamaan dengan takdir Allah, ada sebagian kita dalam status itu, Allah mencabut nyawa kita, maka kita mati dalam keadaan syahid. Sallu ala Nabi Muhammad. Tetibanya lunculan ke angku syahid. As-sa'i alal armalah, orang yang menyantuni janda-janda miskin yang butuh santunan. Ini kebiasaan urusan janda nih. Sallu ala Nabi Muhammad. Kal mujahid fi sabilillah, akatia orang si berjihad fi sabilillah. Alhamdulillah tadi kita sudah saksikan ada santunan anak yatim. Kita berharap santunan itu juga bernilai jihad fi sabilillah. Banyak peluang-peluang untuk kita mendapatkan nilai jihad. Banyak peluang-peluang untuk kita mendapatkan nilai syahadah di sisi Allah. Tidak melulu dengan angkat pedang. Nah, apa boleh? Punya as-salah ala waqtiha. Nalaikan situng sahabat matur dari Rasulullah, ayyul amal afdal ya Rasulullah. Ya Rasul, amal pun apa sih paling saya sih paling ya Rasul. Ajawab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. As-salat di pada waktunya. Melaksanakan sholat alat telat, alaksanaki sholat tak ada ngenteng, tadi tujukan bisa bernilai jihad fisabilillah. Makanya para Rabu saya muliaki Allah, ketika Kanjeng Nabi itu kuper dalam satu peperangan, pertempuran fisik, beliau debu ke situ ngabat, kita kembali dari peperangan kecil menuju peperangan besar. Kenapa ya Rasul peperangan besar? Kenapa beda peperangan selebih raja boleh? Peperangan yang besar adalah perang melawan hawa nafsu kita sendiri, melawan keharapan nafsu tibi. Ini ke perang sih paling raja. Anapa mak itu buat perang sih paling raja? Karena tidak ada satu ibadah dan pengabdian yang kita lakukan, kita khususkan ibadah dan pengabdian itu untuk Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada peluang nafsu keangkui menungganginya. Sampian nyari ilmu, ada peluang nafsu untuk menungganginya. Sampian ibadah, sampian sholat, nafsu bisa menungganginya. Sampian mengabdi dimanapun Anda mengabdi, apakah di pesantren, apakah di Nahdlatul Ulama, apakah senku mek ngak gula nikah, setuju berpotensi untuk ditunggangi hawa nafsu. Sehingga Kanjeng Nabi adebu, melawan hawa nafsu adalah perang yang paling besar, karena kita tidak pernah lepas untuk melawan hawa nafsu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, apa boleh sini lah ya jihad fi sabilillah.
Setung sahabat matur dekat Rasulullah, ya Rasul, abdi namang kata nora perang ingki. Napa tebuna Kanjeng Nabi, ahayyun walidak, apakah dua orang tuamu masih hidup? Engki Kanjeng Nabi. Reng sepuh abdi nasi dua ki odi Kanjeng Nabi. Fa fihi ma fajahid. Tebuna Kanjeng Nabi. Tina baan letak noso tau sanora perang. Jihad bani combon, jihad bani romana. Latinin reng sepuh na baan dia. Latinin orang sepo seputo latinin ni kedebun Kanjeng Nabi, dan itu adalah bernilai jihad. Andai kata alatin reng sepo tidak bernilai jihad, niscaya Rasulullah kak deto makon orang kak deto kaangkui terus cong mangkat norok jihad fi sabilillah perang ben ngangkat pedang ben. Tapi karena ternyata ada nilai, ada amal-amal lain yang juga bernilai jihad sebagai bentuk opsional yang bisa kita pilih selain mengangkat pedang, maka Rasulullah mengarahkan bahwa pintu dinilai sebagai orang yang berjihad mujahid, pintu untuk mendapatkan syahadah itu banyak sekali. Makanya sampai itu kisah para ulama, at-turuqu ilallahi katsira, jalan menuju Allah ni kebanyak. Ada turuq ilallah ka'ada di anfasil khalaik, jumlahna jalan menuju Allah ni kebanyakan akati banyakan nafas-nafas makhluk Allah. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Makanya pas itu buaki wirdu talibil ilmi ilmuhu, wirid santre neka ilmuna. Jadi mana Nabi sampian ki sebagai santri bede pondok neka cere nyare amalan-amalan sebisa macam gasah muncetai berkebuto. Gitu ki. Nyari amalan ke pon apa? Pemikat hati. Nyari amalan ke pon apa? Kok angkui wusul do ke Allah. Tahu sau jauh nyari amalan. Pon apa amalna? Wird ilmuhu. Wirdu talibil ilmi ilmuhu. Wirid santri neka ilmuna. Ajar ngaji nah istiqomah na jamaah ni ka wirid santri. Wirdu tajiri tijaratuhu, wirid tajir, wirid pedagang adalah perdagangannya, bagaimana dia bisa berdagang dengan baik dan benar. Wirdu napa boleh asyasi, seorang politisi, siyasatuhu, politiknya. Wirid seorang politisi, politiknya. Makanya kita berharap mudah-mudahan bangsa kita selalu diberi kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala, dicurahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpinnya menjadi pemimpin-pemimpin terbaik bagi kita, rakyatnya menjadi rakyat-rakyat yang terbaik bagi kita. Kita tidak diajari untuk saling mencaci satu sama lain. Kita tidak pernah diajari untuk saling memaki satu sama lain. Apabila ada yang timpang satu dengan yang lainnya, ubahlah terlebih dahulu dari diri kita sendiri. Memang betul Ibnu Sya'rawi, idza ra'aita fil mujtama', idza ra'aita, bilang kau melihat di tengah masyarakat fakiran, seorang yang fakir, fa'lam, maka ketahuilah anna ghaniyan qad saraqa malahu, atau kama qal, ketahuilah bahwa ada orang yang kaya yang sedang mencuri hartanya. Itu indikasi apabila kita melihat di tengah kaum muslimin masih banyak orang yang berkebutuhan tidak tercukupi, pasti di sana ada orang-orang kaya yang mencuri hartanya, yang tidak memenuhi hak-hak orang miskin tersebut. Tetapi para Rabu saya muliakan Allah, kita tidak berhak mencaci yang sana, kita tidak berhak memaki yang sini. Apabila kita merasa ada yang sedang dolim kepada saya, kita merasa ada yang sedang tidak baik-baik saja terhadap saya, ada yang tidak memihak kepada saya, jangan langsung kita tuding yang di sana. Lihat dulu, jangan-jangan itu Allah kirimkan karena kita terlebih dahulu yang kurang beres dengan diri kita sendiri. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menguasakan sebagian orang terhadap sebagian orang yang lain disebabkan kezaliman yang dilakukan oleh objek yang didolimi, oleh yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetima Nabi betul kalau ajunan berarabu merasa kita tidak mendapatkan keadilan, kita istighfar terlebih dahulu, kita istighotsah terlebih dahulu. Makanya kita salut, betul kalau itu salut dengan tradisi Nahdlatul Ulama. Setiap kali ada momen, setiap kali ada kegiatan, pasti dilakukan istighotsah.
introspeksi terhadap diri, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kesejahteraan kepada bangsa ini. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma walli alaina, doa Nabi Ilyas dalam khutbah Jum'ah. Allahumma walli alaina wulatan minna salihin, mu'minin, muttaqin. Ya, doa nama kelopay kana. Wa immatan minna salihin, wa qadatan minna nasihin, wa awliya minna muslihin, dan seterusnya. Itu baca doa dari almarhum Kiai Haji Muhammad Ilyas Syarqawi untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar siapapun yang berkuasa terhadap kita adalah orang-orang yang dekat kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, yang iman kepada Allah, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi syarat kemerdekaan yang pertama adalah al-hurriyah. Al-hurriyah adalah adamu ta'abbud fil batin li syai'in siwal haqqi mutlaqan. Batin kita tidak pernah menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ana abdu syaikhi, saya hambanya guru saya, bukan karena saya hambanya fisik dia, bukan hanya saya hambanya diri dia. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan cita-cita kita ikut naik bersama naiknya balon itu ya. Jadi andik cita-cita nih kecil kung tangkung. Poteng sekali andik cita-cita. Keng kudu sesuai ki kalaban usaha. Al amal ma qaranahul amal. Yang dimaksud cita-cita adalah yang disertai dengan usaha. Wa illa fahuwa umniyah. Kalau tidak disertai dengan usaha itu hanya angan-angan saja. Jadi mun kirana cuma angan-angan tidak disertai dengan usaha realisasi, cek ki tengki. Dekian bila labu usaha. Bila labu usaha. Tapi ketika kita mampu untuk merealisasikannya, berkomitmen untuk mewujudkannya, patengki sekali. Setidaknya bila tak ada sampai ke puncak, kita mendekatinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Tina ocol kapi bindera. Iyo ocol kapi yo. Ya bezaki kayak ada, wih bezaki kayak ada, bezaki. Yang kolang kayak itu kasar kayak. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kita hanya menghamba kepada Allah. Kalaupun saya ini adalah hamba guru saya, panjenengan adalah abdu syaikhikum, adalah hamba guru-guru panjenengan. Karena Dawuh Sayyidina Ali, ana abdu man allamani harfan. Itu bukan karena semata-mata dianya, tapi karena dia adalah wasilah, wasitoh sampainya ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ambu selain tina tahu saucol ki selain tina mak berdekare nak berpundu kedekian. Sallu ala Nabi Muhammad. Nomor 2, kita akan benar-benar menjadi bangsa yang merdeka apabila dalam kebebasan itu, dalam hurriyah itu, kita mempunyai iffah. Apa? Iffah, harga diri, bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang dapat merendahkan martabat kita. Kemerdekaan, kebebasan tidak cukup. Dalam kebebasan kita harus menjaga harga dan harkat martabat kita sendiri. Katipun apa caranya? Perbanyaklah jasa yang kita lakukan. Lakukan apa saja yang kita lakukan, tetapi jangan pernah kita merasa berjasa. Makanya Kiai Abdullah Sajjad merelakan darah, keringat, nyawa, seluruhnya beliau abdikan, seluruhnya beliau serahkan dengan ikhlas. Akati gelas itu buki sareng pamanda Kiai Abdul A'la. Saudara beliau Kiai Ilyas melakukan refleksi dalam sebuah syairnya. Napa? Nih kepada siapa syair Kiai Ilyas nih? Bunten, sare regian. Bil istiqlali wal barakati uhdi
li hadratikal hana'a ma'as salami wa arju ay ya'uda alaika dauman bikulli masarratin fi kulli ami. Bil istiqlal, dalam rangka kemerdekaan dan keberkahan, aku haturkan, aku hadiahkan ucapan selamat sentosa. Ini kalau payen terjemahan ini kesorombenan. Wa arju ayyauda alaika dauman, aku berharap akan kembali kepadamu selalu. Bikulli masarratin fi kulli ami, dengan setiap kebahagiaan setiap tahunnya. Kita berharap setiap tahun kita akan mendoakan para pejuang-pejuang bangsa. Setiap tahun kita akan mendoakan para syuhada insya Allah. Dan mudah-mudahan yang akan datang kita akan didoakan oleh generasi-generasi setelah kita. Amin Allahumma. Kiai Abdullah Sajjad tidak pernah tahu sebelumnya kalau hari ini beliau akan dihauli seperti ini. Yang beliau tahu, beliau hanya harus dengan ikhlas mendedikasikan apa yang beliau bisa. Hari ini kita juga tidak pernah tahu apakah 20, 30, sekian puluh tahun yang akan datang akan ada orang-orang yang mengenang kita, akan ada orang-orang yang mendoakan kita. Bagi kita yang terpenting adalah apa yang hari ini kita lihat. Yang hari ini kita lihat itu yang kita lakukan. Yang bisa kita abdikan hari ini itu yang kita abdikan. Kita serahkan segala apa yang kita punya. I'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Lakukanlah, amalkanlah, kerjakanlah, abdikanlah. Allah yang akan melihatnya. Orang-orang yang beriman yang akan melihatnya. Mereka generasi-generasi kita setelah kita yang akan melihatnya. Makanya satu syair yang terkenal dari Ki Abdul Warith Ilyas Kadisa, wa innamal mar'u hadithun ba'dah fakun hadithan hasanan liman wa'a. Beliau mengutip dari seorang penyair. Manusia ini hanya cerita bagi orang-orang yang hidup setelahnya. Karena kita hanya cerita, rangkailah cerita, buatlah cerita yang enak dibaca oleh generasi-generasi setelah kita. Kebayang semakin cerita, apa yang bisa kita ceritakan untuk mereka dan mereka bisa membanggakan keberadaan kita hari ini. Bukan mereka menyesali keberadaan kita hari ini. Pola nabinya anak yang menyesali keadaan orang tuanya. Malarmu kesetujuannya paling selamat sareng Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Laqad wafa kitabuka bitahani. Ini kelanjutannya Syekh Ilyas. Bil istiqlali ma'nailil amani. La'amri huzta sabqan mustataba wa muktasiyan bi akhlaqin hisani walil indonesiina sururu mi'ati agustusin dumbil amani. Laqad khabal idalahum khasara bima kanu tamannau bil amani. Ini sampai di beberapa syair ke bawah. Apa yang ingin saya kutip tentang poin ini, tentang poin bahwa kita harus melakukan apa yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin, seoptimal yang kita mampu. Berikan jasa-jasa kita, perbanyaklah jasa-jasa kita, tapi jangan pernah merasa berjasa. Karena Tribuna Ki Ilyas, walil indonesiina surur biyaumi agustus farihil janani bima atahumul maulal karim. Bahwa kemerdekaan yang kita raih, yang kita dapat nikmati hari ini dari perjuangan para syuhada, perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia, hakikatnya adalah bima atahumul maulal karim, adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, adalah pemberian hadiah. Makanya dalam pembukaan UUD Kadisa, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat Allah kita merdeka. Kita bersyukur kepada para pejuang, berterima kasih kepada mereka yang telah menjadi sebab kemerdekaan kita hari ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga,
supaya kita benar-benar menghayati kemerdekaan dan mengisinya dengan baik. Syarat merdeka yang hakiki, yang substantif adalah apabila kita sebagai anak bangsa tidak memiliki sifat tamak. Kita harus qanaah, kita harus menerima apa yang memang sudah menjadi jatah kita. Tidak harus melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Mengapa punya saya tidak seperti itu, punya mereka seperti itu? Mengapa saya hanya mendapatkan seperti ini sementara dia mendapatkan yang seperti itu? Hilangkan itu semua dari kamus hidup kita. Kita harus tanamkan dalam jiwa sebagai bangsa yang merdeka, kita harus qanaah. Selalu menerima apa yang sudah Allah bagikan kepada kita, apa yang sudah Allah jatahkan kepada kita. Kita tidak mengungkit-ungkit milik orang lain untuk jadi milik kita sendiri. Karena menurut Al-Imam Asy-Syafi'i, al-abdu hurrun in qani'. Al-abdu hurrun in qani'. Wal hurru abdun in tami'. Manusia atau hamba sahaya itu dianggap merdeka apabila dia selalu puas dengan apa yang dimilikinya, yang menjadi jatahnya. Seorang hamba dinilai merdeka apabila qanaah. Wal abdu hurrun wal hurru abdun intami. Sebaliknya, seorang yang merdeka dia tetap dianggap budak, dia tetap dianggap tidak merdeka apabila dia selalu tamak, lakus, loba, tidak pernah puas dengan apa yang telah menjadi bagiannya. Faqna wala tatma fala syai' yashin siwat tama'. Oleh karena itu selalu qanaahlah, dan cerminan qanaah itu nyata-nyata bisa kita saksikan dalam praktek hidup guru-guru kita, masyayikh kita di pondok pesantren An-Nuqayyah, khususnya para beliau yang hadir di tempat ini. Karena memang demikian orang-orang tua kita, guru-guru kita mengajarkan. Diberi naptina mangki satu manuskrip itu lemah nalekana ponapa kak disenya bis ponapa aptina itu lemah ke Haji Abdul Basit Abdullah Sajjad. Manuskrip kaku ngenak Kiai Muhammad Syarqawi Al-Qudusi. Manuskrip ponapa kak dinto kitab Salalimul Fudala, syarah dari Hidayatul Adkiya ila Tariqil Auliya. Saya ngaku matan kak dinto matan benih matan nih. Yang punya matannya adalah Syekh Zainuddin Al-Malibari. Hidayatul Adkiya disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani, benih Al-Bantani lagi viral belakangan. Syekh Nawawi Al-Bantani, syarahnya judulnya Salalimul Fudala. Disalin aneka termasuk salinan yang ori ini karena Kiai Syarqawi seangkatan dengan Syekh Nawawi Banten, cuma Syekh Nawawi lebih senior daripada Kiai Syarqawi. Disalin dalam manuskrip itu oleh Kiai Syarqawi, pendiri pondok pesantren An-Nuqayyah. Analika beda situng dari matan tersebut dari kitab Hidayatul Adkiya, la tubrizanna atau la tudhiranna fadilatan kai tu'taqad. Janganlah engkau menampilkan, janganlah engkau cul mangacul, janganlah engkau menampakkan fadilatan suatu kelebihan kaitu takot supaya engkau diakui. Jangan sampai kita cul mangacul supaya diakui. Ini pas paringi catatan sareng Kiai Syarqawi di bagian pinggir manuskrip kak dito mana biajunan tak perjaja nyabis ke dalam ke Abdul Basit Abdullah Sajjad mator kak disa bede manuskrip kak dito bede catatan di pinggirnya. Kenapa catatan? Catatan di Kiai Syarqawi. Napa sih maksud kalaban fadilatan? Yang kita dilarang untuk cul mangacul nih, untuk menampilkannya, untuk menonjolkannya. Apa yang dilarang untuk kita lakukan, untuk kita tonjolkan itu? Nih kata syarah. La tudhiranna fadilatan ay kal ilmi wal wara'i wal. Nah apa boleh setong? Beda apa nih kasih sebut?
kal ilmi wal wara'i, terakhir wan nasabi. Jangan sampai kita menonjolkan, senajan beten kaula sareng ajunan memang mempunyai itu. Mun andi ini kan leceknya mana? Orang alim cet alim tapi dia menonjolkan kealimannya, kaitu takut untuk diakui saya ini sebagai orang yang alim. Orang yang wara, yang solih, dia memang solih, dia punya kesolehan dalam dirinya, tapi dia poles kesolehan itu supaya tampak di mata orang lain, sehingga ketika tampak takut dia kemudian diakui sebagai orang yang solih. Orang yang nasabnya mulia, dia memang punya nasab mulia, bukan tidak punya nasab, dia memang mulia nasabnya, tetapi dia tampilkan, tetapi dia mengacul dengan nasabnya tersebut, kaitu takut untuk diakui saya ini keturunan orang yang mulia. Bagi Kiai Syarqawi, meskipun redaksi ini oleh Kiai Syarqawi juga dikutip dari kitab yang lain, Kak Dintoh tak layak untuk kita lakukan bersama. Jadi oleh karena itu, apa yang kita mampu, ilmu yang kita punya, khidmah yang bisa kita berikan tanpa harus ada tujuan kita menonjolkan diri supaya diakui. Adapun manabi beten kaula sareng ajunan para rabu harus menampilkan itu semua supaya diteladani. Menampilkan itu semua nih kepada dalam Salalimul Fudhala penjelasan runtutan Epon. Apabila tujuannya adalah supaya diteladani, supaya ketika orang melihat itu mereka kemudian tertarik untuk meniru apa yang kita lakukan, maka itu lebih baik daripada kita menyembunyikannya. Tetapi manabi faktornya apabila orientasinya adalah supaya mendapatkan pengakuan, apabila orientasinya adalah supaya mendapatkan penghormatan dari orang lain, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tujuan-tujuan yang tidak mulia dan berseberangan dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang tua kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Tong 2 telok 4. Nomor 4, bagaimana kita mendapatkan hakikat dari kemerdekaan? Kita harus menjadi para pemenang. Al-faiz keng benih sini kumek. Harus menjadi para pemenang. Pasera al-faizun gini kah keng benih sini kumek deh. Debuna al-Imam Ahmad bin Hanbal al-faiz man faza ghadan walam yakun li ahadin indahu tabi'ah. Saya maksud orang yang sepecirah, orang yang seontong, orang yang bahagia, orang yang mendapatkan kemenangan adalah orang yang nanti pada hari kiamat dia itu bahagia, dia itu menang, dia itu beruntung, walam yakun li ahadin indahu tabi'ah, dan dia tidak mempunyai tanggungan kepada orang lain. Gajah mati meninggalkan tulang, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati. Jangan sampai kita meninggalkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan bangsa sendiri. Sallu ala Nabi Muhammad. Lam yakun li ahadin indahu tabi'ah. Sengak sampai andi tanggungan ke orang lain. Kalau kita hidup di lingkungan keluarga kita yang terdekat, jangan sampai kita membebani mereka dengan perilaku-perilaku kita yang tidak seharusnya. Apalagi kita sampai menjadi pemimpin-pemimpin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh gerak-gerik pemimpin-pemimpin kita, meridhoi seluruh kebijakan-kebijakan pemimpin kita, menuntun mereka kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mendoakan baik kepada pemimpin, wallahi itu lebih baik, wallahi itu lebih mulia daripada kita hanya mencaci maki sementara kita tidak bisa melakukan apa-apa. Yang punya kekuasaan, punya kekuatan, lakukanlah amar ma'ruf dengan kekuasaannya. Yang punya lisan dan ilmu, lakukanlah amal ma'ruf dengan lisannya. Yang punya hati, setiap masing-masing dari kita, dan itu adalah hukumnya fardu ain, melakukan amar ma'ruf dengan hati kita. Tak pernah kita terima sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan adat, tidak sesuai dengan kemanusiaan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat, saya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, para rabu,
saya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita informasi bisa masuk ke telinga kita dari mana saja. Pandai-pandailah kita menfilternya. Pandai-pandailah diri kita untuk tidak selalu terombang-ambing oleh isu-isu ini dan itu. Yang terbaik bagi kita pada hari ini di akhir zaman ini adalah bagaimana beten kaulah sareng ajunan melakukan perbaikan diri secara intern. Derma abe tepah sebelum kita melihat kepada apa yang berkembang di luar. Neka sampai kita mudah sekali terombang-ambing oleh isu-isu yang ada. Jangan sampai seperti itu. Kita harus pandai-pandai memfilter. Khusyuk ampun sebagai santri ngaji. Ketika nanti sudah dia punya kemampuan yang lain, baru dia sesuaikan dengan apa yang dia mampu. Sallu ala Nabi Muhammad. Teti filter, dan itu bagian dari jihad. Saya tegaskan lagi bahwa jihad pada saat ini itu tidak hanya dengan angkat senjata, tidak hanya dengan menyampaikan apa yang kita tahu, tetapi juga termasuk jihad yang bisa kita lakukan hari ini adalah menahan diri untuk tidak mudah terombang-ambing oleh informasi-informasi yang tidak jelas kebenarannya, oleh isu-isu yang kita tidak mempunyai kapasitas di dalamnya. Itu adalah jihad untuk menahan diri. Itu adalah jihad bagi kita pada saat hari ini. Hadirin hadirat, para santri Pondok Pesantren An-Nuqoyah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan anugerah dari Allah untuk mempunyai rasa peduli. Peduli kepada agama kita, peduli kepada bangsa kita, minimal melalui doa-doa kita setiap hari. Karena orang ketika sudah tidak mempunyai kepedulian dengan keadaan agamanya, tidak punya kepedulian dengan keadaan sosial masyarakatnya, tidak punya kepedulian dengan bangsanya, dia acuh tak acuh. Soalnya dia hidup sendiri memang baik, tetapi dia tidak pernah berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi, meskipun dia tidak bisa melakukan apa-apa. Maka orang itu adalah mayyitul ahya. Dia adalah orang-orang yang hidup lalu lalang di hadapan orang-orang yang hidup, tetapi sejatinya jiwanya telah mati terlebih dahulu. Mudah-mudahan jiwa kita selalu hidup. Teruslah mencari ilmu dengan baik dan benar. Sambunglah sanad-sanad keguruan melalui masyayikh di Pondok Pesantren An-Nuqoyah hingga nanti sampai pada saatnya Anda mengabdikannya di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan setiap perjuangan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani para beliau dengan cara apapun yang kita bisa, karena para masyayikh selalu mengekspresikan cara-cara terbaik tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Rasa syukurnya diekspresikan oleh para masyayikh. Rasa syukurnya diekspresikan untuk mensyukuri Nahdlatul Ulama yang pada hari ini kita dikumpulkan. Kali itu kele talakong terakhir nih ke Pasambu. Kele artinya bis ke Pamanda ke Muhammad Muhsin Amir. Sebelum berangkat dekat itu, artinya barengi oning bahwa hal yang sebelumnya tidak pernah artinya kau ningin. Nah betul Buna Faiz, ini Abah ke Amir pernah ngakungi seratan syair. Serangaptin ya beseki syair kak itu ternyata tentang Indonesia dan NU. Cuma karena sobung harkata serang Man Muhsin harkati sendiri oleh beliau, kemudian masih proses didiskusikan cara membacanya. Salah satu nggak nikah. Aneka bahar cara macah enggak maca napanya mana? Burdah. Ja'as sururu ilaina wanjalal kadaru wa tala'a sa'dul wafi wa huwa yaftakhiru Indonesia abrazat na'ufa raqati. Artinya kan mereka nih kak dito nun ain saya baca na'u kak dito pun apa nih napa dia guna kak dito maksud Nahdlatul Ulama sareng ke Amir itu les NU kak itu nun ain Indonesia abrazat na'ufa raqati aujal ma'ali fasurral badwu wal hadaru. Mereka sampai beberapa bait berikutnya. Artinya apa para Rabu? Kita bangga
punya generasi-generasi sebelum kita yang selalu mengekspresikan kesyukurannya terhadap akan kemerdekaan bangsa Indonesia, juga kesyukurannya dengan Nahdlatul Ulama. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya berharap mudah-mudahan semua santri di sini yang hadir sekian ribu, saya tak tahu berapa jumlahnya, setiap punya karya nanti begitu pulang ke rumahnya, apa yang terbesit di benak Anda, apa yang terbesit di pikiran Anda sebagai bentuk syukur terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia, sebagai bentuk syukur atas didirikannya Nahdlatul Ulama oleh para ulama dan para aulia kita. Tuliskan meskipun itu satu kalimat di buku-buku Anda sendiri, tawassulkan kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan saya mensyukurinya dalam bentuk tulisan kemerdekaan bangsa ini dan didirikannya Nahdlatul Ulama di negeri yang tercinta ini, bumi pertiwi, mudah-mudahan saya mendapatkan barokah para aulia, para ulama, anak-anak keturunan kita seluruhnya juga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Demikian yang dapat Abdina sampaikan, maturaki sakader nyambeteni papakon dari para pengasuh, khususnya Dzurriyyah Kiai Haji Abdullah Sajjad, juga panitia penyelenggara pada malam hari ini. Nyona pangabora atas setiap hal-hal tak parcuke tak nyamporna aki, atas setiap hal-hal saya kapang kalian para ajunan atina dari hati terdalam nyona pangabora si raja-raja epon. Matur sakalangkong subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih.